Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Ilaj wa Ruqa min al-Kitab wa Sunnah karya Syekh Dr. Sa'id bin Wahab bin Ali Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Kita masuk di pembahasan tentang terapi penyakit hati. Dan mu'alif sekarang membicarakan tentang hati dan pembagiannya serta urgensi hati pada kehidupan manusia. Ya. Maka kita lihat beliau mengatakan ilaj amradil qulub. Kata beliau, ilaju amradil qulub, pengobatan atau terapi penyakit-penyakit hati. Beliau mengatakan al-qulubu salasah. Hati terbagi tiga macam. Al-qulub thalathatu aqsam. Al-qismul awal qalbun salim. Yang pertama qalbun salim, yakni hati yang selamat. Atau dengan bahasa yang lain, hati yang sehat. Ya. Wa huwa alladhi la yanju yawmal qiyamati illa man atallaha bihi. Dia adalah hati yang alladhi, yang la yanju, yang tidak akan selamat yawmal qiyamati pada hari kiamat, illa kecuali man atallaha, siapa yang datang kepada Allah bihi, dengan membawa hati tersebut. Itulah hati yang selamat. Jadi hati yang pada hari kiamat tidak akan selamat, orang yang datang kepada Allah, yang menghadap kepada Allah bihi, kecuali dengan membawa hati tersebut. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada lagi manfaat harta, wala banun, tidak pula anak-anak. Ini tidak ada berguna kelak. Ini di hari kiamat maksudnya. Ini hari kiamat, sifat dari hari kiamat. Yawma la yanfa'u malun wala banun. Tidak ada lagi manfaat harta dan anak. Karena yang bermanfaat apa di situ? Al-iman wal amalus salih, iman dan amal salih. Ya. Tidak ada yang bermanfaat. Ya, harta, demikian pula anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Nah. Wa qalbu salimu huwa alladhi qad salima min kulli syahwatin. Wa qalbus salim, dan hati yang selamat, huwa, yaitu alladhi, hati yang qad salima, hati yang qad salima, hati yang selamat, min kulli syahwa, dari setiap syahwat, tukhalifu amrallahi wa nahyahu, yang menyelisih perintah-perintah Allah dan yang menyelisih apa yang dilarang oleh Allah. Yani perintah Allah ditinggalkan dan apa yang dilarang oleh Allah diterjang, dilakukan. Ya. Itu kan hakikat dosa, begitu para jemaah. Ya. Hakikat dosa itu begitu. Jadi dosa itu adalah melanggar, yakni apa yang Allah perintahkan ya ditinggalkan, dan apa yang Allah larang malah dilakukan. Itu dosa. Ya. Itu dosa. Baik, sebagaimana kata mu'alif, wa
qalbus salim wal qalbus salim huwa alladhi qad salima min kulli syahwatin tukhalifu amrallahi wa nahyah. Hati yang selamat dia hati yang selamat dari segala syahwat yang menyelisih perintah Allah, wa nahyau dan yang dilarang olehnya. Ya. Lalu selamat dari apa? Wa min kulli syubhatin tu'aridu khabarah. Dan hati yang selamat, yakni hati yang selamat dari segala syubhat. Wa min kulli syubhah, dari setiap syubhat yang tu'aridu khabarahu. Jadi syubhat yang bertentangan ya khabarahu dengan kabar yakni dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi penyakit hati ada dua secara umum. Yang pertama penyakit syahwat, yang kedua penyakit syubhat. Ya. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an penyakit hati ini. Yani penyakit hati ada dua. Contoh penyakit hati. Contoh penyakit hati yang ada di dalam Al-Qur'an yang Allah sebutkan ya berupa penyakit syahwat. Penyakit syahwat dulu. Ya. Itu sebagaimana yang Allah sebutkan yang Allah perintahkan kepada para istri Nabi agar menjaga suara ya. Para istri Nabi agar jangan merendahkan suara. La takhda'na fil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihim marad. Janganlah kalian wahai para istri Nabi merendahkan suara, yakni memesra-mesrakan suara, merendahkan suara. Fayatma'a alladhi fi qalbihim marad, sehingga ada berkeinginanlah orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Penyakit apa ini? Penyakit syahwat. Ya, syahwat perempuan. Syahwat perempuan. Adapun kalau penyakit syubhat Allah sebutkan tentang orang-orang munafikin dalam Al-Qur'an. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka orang-orang munafik ada marad, ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Lalu Allah menambah. Apa yang Allah tambah? Penyakitnya. Ya. Jadi di dalam Quran Allah menyebut dua penyakit, satu penyakit badan, satu penyakit hati. Dan penyakit hati terbagi dua lagi. Ada penyakit syubhat dan ada penyakit syahwat. Penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali membaca. Wa qalbus salim huwa alladhi qad salima min kulli syahwatin tukhalifu amrallah wa nahya wa min kulli syubhatin tu'aridu khabara. Fasalima min ubudiyyati ma siwa. Ya, ini penyakit hati berupa penyakit syubhat. Fasalima maka selamat dia min ubudiyyati ma siwa. Dari peribadatan ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beribadah kepada selain Allah dengan melakukan kesyirikan, maka berarti ada penyakit di dalam hatinya, penyakit syubhat. Ya, fasalima min ubudiyyati ma siwa wa salima min tahkimi ghairi Rasulillah. Dan selamat dari apa? Selamat dari berhukum. Selamat dari berhukum kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam beribadah kita diperintah untuk beritiba, mengikuti kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Wabil jumlah dan secara global fa al-qalbu as-salimu as-sahih huwa alladhi salima min an yakuna li ghairi llahi fihi syirkun. Ya. Ini secara global fal qalbu salim, hati yang selamat, as-sahih, yang sehat. Ya, maka dikatakan tadi hati yang selamat, disilakan juga hati yang sehat. Huwa alladhi salima min ayyakuna li ghairi llahi fihi syirkun. Yani selamat dari adanya kesyirikan ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala di dalam bentuk apapun, biwajhin ma, dalam bentuk apapun. Kita ulangi.
Wabil jumlah fal qalbus salimus sahih huwa alladhi salima min ayyakuna li ghairi lahi fihi syirkun biwajhin ma. Jadi hati yang selamat secara global, hati yang selamat, yang sehat, yaitu hati yang selamat dari atau selamat dari adanya kesyirikan ya kepada selain Allah biwajhin ma, dalam bentuk apapun. Taib. Bal qad khalusat, bahkan telah murni, ya. Khalusat itu murni, ubudiyatuhu, beribadahnya lillahi, hanya kepada Allah. Murni, ya. Murni atau ikhlas kita artikan. Wa qad khalusat ubudiyatuhu lillah. Bahkan dia ikhlas ibadahnya kepada Allah. Iradatan, baik keinginan, ya, yakni iradahnya, niatnya, ya, ikhlas menghadap wajah Allah. Wa mahabbatan, baik kecintaannya dalam beribadah, penuh dengan kecintaan, hanya mencintai Allah Azza wa Jalla. Wa tawakkulan, tawakal, ya. Ini semua adalah bentuk-bentuk ibadah. Iradah, ibadah, ya. Mahabbah, ibadah. Tawakkul, ibadah. Wa inaban, yakni kembali, maksudnya taubat kepada Allah. Wa ikhbatan, ikhbat, ya. Tawadhu kepada Allah. Wa khasyatan, dan takut, ya. Takut. Wa rajaan, berharap. Wa khalusa amaluhu lillah, ya, juga amalannya ikhlas untuk Allah semata. Fa in ahabba, ini hati yang selamat, ya, secara umum demikian. Fa in ahabba lillah, apabila dia mencintai, ya dia mencintai karena Allah. Wa in abghadha fillah, kalau benci dia benci karena Allah. Jadi cintanya karena Allah, bukan karena dunia. Bencinya karena Allah, bukan benci semata-mata karena urusan-urusan dunia. Naudzubillah. Kemudian wa in a'ta lillah, kalau memberi pun karena Allah. Memberi bukan karena pamrih, ya. Ikhlas. Tidak berharap ucapan terima kasih, ya. Wa nud'imukum liwajhillah, ya, ma nuridu minkum jazaan wala syukura. Kita memberi makan kalian karena mengharap wajah Allah, ikhlas, tidak berharap ucapan balasan dan ucapan terima kasih. Wa in mana'a lillah, kalaupun tidak memberi karena Allah. Ya, seperti ada sumbangan-sumbangan misalnya, ya, untuk kegiatan kebid'ahan, kesyirikan, atau sumbangan-sumbangan misalnya ada yang minta sumbangan untuk kegiatan dosa dan maksiat, maka tidak memberinya kita bukan karena kikir bakhil, tapi itu karena urusan kemaksiatan, kita tidak bisa bantu. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan, kata Allah. Ya. Jadi hati-hati menyumbang ini untuk apa kepentingannya. Ya. Fahammuhu kulluhu lillah. Maka ya, fahammuhu kulluhu lillah. Ham itu artinya pikirannya, ya, atau apa namanya, keinginannya. Hammu itu fahammuhu kulluhu, maka keinginannya semuanya lillah, ya, semuanya lillah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Demikian pula wa hubbuhu kulluhu lillah, dan kecintaannya karena Allah, ya. Maksudnya lillah di sini maksudnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahamuhu kulluhu lillah wa hubbuhu kulluhu lillah, ya. Ya, semua keinginan, ya, ya, kemudian kecintaan, semuanya karena Allah. Wa qasduhu, dan tujuannya, lahu, tujuannya atau maksudnya,
hanya untuk Allah. Wa yaqadatuhu, yaqadah yani maksudnya bangunnya, ya, lahu, terbangunnya dia dari tidur hanya untuk Allah. Wa hadithuhu, wal hadithu anhu ashha ilaihi min kulli hadithin. Wa hadithuhu, ya, dan perkataannya, ini perkataan Allah, ya, wal hadithu anhu, dan pembicaraan tentang Allah, ashha ilaihi min kulli hadithin. Ashha, lebih disukai, lebih diinginkannya, ya, yani lebih disukainya bagi kepadanya min kulli hadithin, dari setiap pembicaraan, ya, yani wal hadithuhu wa hadithu wal hadithu anhu ashha ilaihi min kulli hadithin, ya, perkataan Allah dan pembicaraan tentang Allah itu lebih dia sukai dari seluruh cerita, dari seluruh pembicaraan. Wa afkaruhu tahumu ala maradihi, wa afkaruhu, dan pikiran-pikirannya, ya, tahumu ala maradihi, jadi pikiran-pikirannya itu hanya meliputi, ya, atau hanya fokus ala maradihi, ya, fokus untuk maradihi, keridhaan Allah, wa mahabbihi, dan juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yani pikiran-pikirannya itu tahumu, terfokus ala maradihi wa mahabbihi. Pikiran-pikirannya hanya terliputi atau terfokus untuk cinta dan rindu dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maradihi bisa ya diartikan rindu, yani. Taib, ini diambil dari Undur Ighatsatul Hafan fi Masaidis Syaitan Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini diambil dari kitab Ighatsatul Hafan, ya, min Masaidis Syaitan. Di situ dijelaskan tentang masalah hati dan pembagiannya, ya. Nasallahu ta'ala hada al-qalb. Kita mohon kepada Allah untuk diberikan, dianugerahkan, dikaruniai hati yang pertama ini, yaitu qalbu as-salim. Nah, kemudian al-qismus tsani, jenis yang kedua, al-qalbul mayyit, hati yang mati. Na'udzubillah min dzalik, ya. Hati yang mati. Jadi pembagian hati tadi disebutkan ada berapa? Ada 3, ya. Al-qismul awwal al-qalbu as-salim, ya. Al-qalbu as-salim. Yang kedua al-qalbu al-mayyit. Nah, wa huwa dhiddul awwal, hati yang mati, dan dia adalah lawan, ya, dari hati yang pertama tadi, ya, hati yang sehat, ya. Lawan dari hati yang sehat itu hati yang mati. Hati yang selamat lawannya hati yang mati. Wa huwa alladhi la ya'rifu rabbahu, dia adalah hati yang dia tidak mengenal Allah Rabbnya. Wa la ya'buduhu bi amrihi, dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah dengan menjalankan perintah Allah. Wa ma yuhibbuhu wa yardahu, dan dia tidak beribadah, ya, dengan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah, ya. La ya'buduhu bi amrihi wa ma yuhibbuhu wa yardahu, tidak mengenal Allah, tidak beribadah kepadanya, menjalankan perintahnya, dia tidak mencintai dan tidak ridha, ya. Tidak beribadah dengan menjalankan perintahnya dan menjalankan ibadah apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Karena definisi ibadah itu apa, jemaah? Ya. Definisi ibadah sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, ibadah itu apa? Ibadah
ismun jamin li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah adalah sebuah ungkapan yang mencakup, ya, sebuah ungkapan yang mencakup bagi setiap apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala minal aqwali wal a'mal, baik perkataan atau perbuatan-perbuatan, adh-dhahir wal batinah, baik yang lahir ataupun yang batin. Itulah ibadah. Ya, apa saja yang Allah cintai, apa saja yang Allah ridhoi, ya, baik perkataan atau perbuatan, lahir ataupun batin, itulah ibadah. Maka ada ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan, ya. Karena itulah ibadah, setiap apa yang diridhoi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kata mu'alif, ya, beliau mengatakan hati yang mati huwa al-qalbu ladzi la ya'rifu rabbahu, hati yang tidak mengenal Rabbnya, wa la ya'buduhu, tidak beribadah kepada Allah bi amri, dengan menjalankan perintahnya, wa ma yuhibbu, dan menjalankan apa yang dicintainya, wa yardau, dan apa yang diridainya oleh Allah azza wajalla. Bal huwa waqifun ma'a syahwatihi, ya, bahkan dia, hati yang mati ini, waqifun ma'a syahwatihi, hati yang mati ini dia hati yang bergantung dengan syahwatnya, ya, waladzatihi, dan juga kelezatannya, ya. Ini semua syahwatnya diikutinya, kelezatan syahwat diikutinya. Walau kana fiha sakhatu rabbih wa ghadabuhu, yang diikuti dari syahwat dan kelezatan itu walaupun dia sakhatu rabbih wa ghadabuhu, walaupun dia dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, wa muta'abbidun li ghairillah, maka merekalah, ya, hati yang mati muta'abbid li ghairillah, mereka adalah yang beribadah kepada selain Allah, hubban, baik dalam bentuk mencintai, khaufan, takutnya, rojaan, berharapnya, ridha, mencari ridhonya, wa sukhta, ya, mencari yakni kemurkaan, marahnya, wa ta'dhiman, pengagungannya, ini semua kepada selain Allah. Wa dhullan, merendahkan, ya, hatinya kepada selain Allah. In abghadha li hawa, kalaupun benci, dia benci karena hawa nafsunya, ya. Kalau dia membenci, benci karena hawa nafsunya. Wa in ahaba li hawa, demikian pula kalau dia mencintai, ya, mencintai karena hawa nafsunya, bukan karena Allah, ya. Wa in ata li hawa, kalaupun memberi karena hawa nafsu. Wa in mana'a li hawa, kalaupun menolak, tidak memberi karena hawa, karena kikir, bakhil. Fal hawa imamuhu, maka hawa nafsu adalah imamnya, wa syahwah qaiduhu, dan syahwat adalah setirnya, ya. Syahwat, perhatikan ungkapan ini, ya. Fal hawa imamuhu, maka hawa nafsu adalah imamnya, maksudnya panutannya, ya. Wa syahwatu qaiduhu, dan syahwatnya adalah qaid, yakni pemimpinnya, atau qaid yang menggiringnya, ya. Jadi dipermainkan, digiring oleh syahwat, ya, qaid. Wal jahlu sa'iquhu, dan kebodohan, ya, adalah sa'iq, setirnya. Ya, itu sopir atau setirnya. Wal ghaflatu markabuhu, dan kelalaian adalah kendaraannya. Na'udzubillahi min hadzal qalb. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah, min hadzal qalb, dari hati yang jenis ini, ya. Taib, itu hati yang kedua. Nah, sekarang al-qalbu al-marid, al-qismu tsalits, jenis yang ketiga, hati yang sakit. Huwa qalbun lahu hayah, hati yang sakit itu adalah hati yang dia memiliki kehidupan, wa bihi ila, namun dia berpenyakit, ya. Falahu madatani, maka hati yang sakit ini dia memiliki dua madah, dua unsur, ya.
yang mana unsur ini tumidduhu hadhihi marratan wa hadhihi ukhra, yang mana dua unsur atau dua materi, ya, hati ini dia tumidduhu hadhihi marratan, terkadang dia terpengaruh kepada yang ini, atau tumiduhu yang mengarah kepada yang ini, ya, kepada yang sehatnya, wadihi ukhra, dan terkadang kepada yang sakit, ya. Jadi terkadang dia mengarah kepada yang ini, maksudnya yang sehat, ya, dan terkadang kepada ukhra, yang lainnya maksudnya yang sakit. Jadi terus dia bergantian, kadang ke sini, kadang ke situ, kadang yang sehat, kadang sakit. Ya. Tergantung apanya? Huwa lima ghalaba alaihi minhuma. Tergantung mana yang lebih dominan dari keduanya. Lebih dominan sehat, ya sehat. Lebih dominan sakit, ya sakit, ya. Ya. Fa fihi min mahabbatillahi ta'ala wal imani bih. Hati jenis ini dia ada iman, dia ada kecintaan kepada Allah, dia ada iman kepada Allah. Wal ikhlas lahu, ada juga keikhlasan. Ya. Wa at-tawakkul alaihi, juga ada tawakal. Ma huwa madatu hayatihi, ya. Jadi hati yang jenis ini, hati yang sakit ini, dia tergantung mana yang dominan. Wa huwa lima ghalaba alaihi minhuma, mana yang dominan dari keduanya, ya. Baik. Fa fihi, di dalam hati jenis ini ada mahabbah. Ada kecintaan dia kepada Allah, ada keimanan dia kepada Allah, ada keikhlasan, ketawakalan dia kepada Allah, ya. Yang mana dia merupakan maddatu hayatihi. Ma huwa maddatu hayatihi. Yang dia merupakan unsur kehidupan hati tersebut. Namun wa fihi, di dalam hati itu pun namun ada mahabbati syahwati, kecintaan kepada syahwat, wal hirs ala tahsiliha, dan hirs, ya, yakni semangat gitu, ya, semangat untuk mendapatkan syahwat tersebut. Wal hasad wal kibir, ada hasadnya, ada kibir, ada sombong. Wal ujub, ada bangga diri. Hubbil ulu, ada juga sifat-sifat jelek lainnya, itu cinta untuk ditinggikan, ya. Wal fasad fil ard, merusak di muka bumi, birriasa, dengan riasa, dengan kepemimpinannya. Jadi banyak para pemimpin yang merusak. Wan nifaq war riya wasyuh, juga ada nifaq, ada kemunafikan, ada, jadi ini bukan nifaq i'tiqadi, ya. Nifaq ada dua macam. Ada nifaq i'tiqadi, ada nifaq amali. Ini nifaq amali seperti dusta, ya, khianat, ingkar janji, itu nifaq amali contohnya. War riya, ada riya. Wasyuh wal bukhl, ada kikir, ada pelit. Nah, ini bedanya apa kikir dengan pelit di sini? Asyuh, ya. Asyuh itu bakhil, ya, hatta kepada dirinya, kepada keluarganya, itu bakhil. Kalau syuh, ya. Jadi asyuh itu bakhil hatta terhadap diri dan keluarga. Tapi kalau al-bakhl atau al-bukhl, ya, al-bakhil atau al-bukhl, ya, bahasa kitanya bakhil, kikir, pelit, ini pelit hanya untuk orang lain, tapi kepada dirinya tidak. Jadi mana yang lebih buruk? Tentu asyuhu, ya, asyad mina al-bukhl, ya. Asyahih lebih buruk daripada al-bakhil. Sama-sama buruk, tapi yang lebih parah asyahih, ya, asyuh. Taib. Ma huwa majatu halakihi wa atabihi, yang mana dia adalah merupakan unsur apa yang membinasakan dan merusak, ya, rusaknya hati tersebut. Taib, na'udzubillahi min hadzal qalb, kita berlindung kepada Allah dari hati jenis ini, ya. Taib, wa ilajul qalbi min jami' amradihi, dan terapi hati dari seluruh penyakit-penyakitnya. Ada penyakit berapa tadi? Penyakit hati dua saja. Penyakit syubhat dan penyakit syahwat, ya. Termasuk banyak dari penyakit-penyakit hati yang lain, ya.
Kalau diperinci, namun secara global dua hati penyakitnya, syubhat dan syahwat. Maka ilajul qalbi min jami' amradihi qad tadammannahu al-Qur'anul Karim. Jadi pengobatan atau terapi hati dari berbagai macam penyakit-penyakitnya telah terkandung di dalam Al-Quran. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Ini terdapat di dalam surah Yunus ayat 57. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah. Telah datang kepada kalian mau'izah nasihat min rabbikum, dari Rabb kalian. Wa shifa, dan juga penawar lima fis sudur, apa yang terdapat di dalam hati, yakni berupa penyakit-penyakit hati. Apa yang dimaksud dengan mau'izah min rabbikum? Yakni ini Al-Qur'an. Telah datang kepada kamu nasihat atau pelajaran dari Rabb kalian. Maksudnya apa? Firman Allah Al-Qur'an. Ayat-ayat syariah. Wa shifaun, dan telah datang penawar di dalam Al-Quran tersebut lima fi sudur, terhadap penyakit yang berada di dalam dada. Wa hudan, juga menjadi petunjuk, wa rahmah, dan menjadi rahmat kasih sayang lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini surah Yunus. Demikian pula Allah berfirman di dalam surah Al-Isra. Yunus tadi ayat 57. Di surah Al-Isra ayat 82 Allah Ta'ala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami telah menurunkan dari Al-Quran yang dia merupakan syifa, penawar atau obat, wa rahmah, dan juga rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Wala nazidu zalimina illa khasara, dan Allah tidak menambah kepada orang-orang yang zalim kecuali kerugian atau selain kerugian. Taib. Ini dalil Perhatikan tadi ini di sini ada keterangannya, surah Yunus ayat 57, kemudian Al-Isra ayat 82. Ini dalil bahwasanya Al-Qur'an adalah obat dari berbagai macam penyakit. Al-Quran adalah obat dari berbagai macam penyakit. Kemudian penulis mengatakan, wa amradu al-qulubi naw'ani, penyakit hati ada dua. Naw'un la yata'allam bihi sahibuhu fil hal. Yang pertama dari jenis penyakit hati itu, yaitu jenis penyakit hati yang la yata'allamu bihi sahibuhu, yakni pemilik hati tersebut tidak merasakan sakit fil hali ketika itu. Ini yang pertama. Wa maradul jahl, yang dia adalah penyakit hati berupa penyakit kebodohan. Ini berbahaya para jemaah. Wasyubuhati wasyukuk, penyakit syubhat dan penyakit syukuk, keraguan-raguan. Itulah jenis yang pertama dari penyakit hati. Wa huwa al-qalb alladhi la yata'allam bihi sahibuhu fil hal. Hati yang pemiliknya itu tidak merasakan sakit pada saat itu. Yaitu maradul jahl, penyakit al-jahl. Dan jahil ada dua. Ada al-jahil ada dua macam. Al-jahl al-murakkab, atau al-jahl basit dulu. Jadi al-jahlu ada dua. Al-jahl ada dua. Pertama jahl al-basit, bodoh yang enteng, ringan. Artinya apa? Orang yang tidak tahu sesuatu, ya sudah, nggak tahu, bodoh berarti. Adapun yang kedua ini yang parah. Yang kedua ini adalah al-jahl al-murakkab, bodoh kuadrat. yakni orang yang bodoh kuadrat ini adalah definisinya orang yang dia tidak tahu kalau dirinya bodoh. Jadi bedanya dengan jahlul basit. Kalau jahlul basit bodoh tapi tahu dirinya bodoh. Yang kedua ini parah, makanya orang yang suka ngeyel itu seperti ahli bid'ah yang suka ngeyel itu ya karena dia bodoh, dia tidak ngerti kalau dirinya bodoh. Ini berbahaya. Sehingga bodoh
yang dia tidak sadar kalau dirinya bodoh, itu terkadang mengetahui sebaliknya, yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak, yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah, yang syirik dianggap tauhid, yang tauhid dianggap syirik. Ini berbahaya. Ya, itu jahil murakkab namanya. Tidak tahu dirinya kalau dirinya bodoh. Jahilul basit tahu dirinya bodoh. Ya. Demikian. Baik. Maka kata mu'alif di sini, wa an-naw'ul awwal naw'un la yata'allamu bihi sahibuhu fil hal wa huwa maradul jahl. Wa syubhat, penyakit syubhat, wa syukuk, keraguan-raguan. Wa hadha huwa a'dhamu naw'aini alaman. Ya. Ini adalah penyakit ini min a'dham an-naw'aini alaman. Penyakit yang paling berat, yang paling besar sakitnya dibandingkan penyakit yang lainnya. Di antara dua jenis penyakit. Penyakit hati kan ada dua, kata beliau. Ya. Di antara dua penyakit yang paling besar ya penyakit ini. Penyakit syubhat, penyakit al-jahal, kebodohan, waliyadzubillah, wasyuku, keraguan-raguan, yang dia tidak merasakan sakit. Sebenarnya rasa sakit itu paling dahsyat ini. Walakin li fasadil qalb, namun karena rusaknya hati, la yuhissu biha, ini tidak terasa. Nah, karena rusaknya hati menjadi tidak terasa para jamaah. Naudzubillah. Ya. Tapi yang kedua, wa naw'un maradun mu'limun fil hal. Ya. Kalau yang kedua ini jenis penyakit yang terasa sakit, ya, oleh pemiliknya pada waktu tersebut. Ya. Kalham, penyakit-penyakit hati yang terasa pada saat kondisi tersebut. Kalham, seperti alham, ya, seperti rasa gelisah, wal gham, ya, bingung atau gundah, wal huzn, sedih, wal ghaid, ya, marah, jengkel. Taib hada al marad qad yazul, dan penyakit hati jenis ini terkadang hilang bi adwiyatin tabi'iyatin, ya, hilang dengan pengobatan-pengobatan yang tabi'iyah, yang alami, bi izalati asbabihi, itu dengan menghilangkan sebabnya. Misalnya kalau pusing tidak punya duit, maka hilang pusingnya kalau punya duit, kan itu gampang. Ya. Sedih, ya, ketika hilang sesuatu, bagaimana caranya? Ya, dihilangkan sebabnya. Apa sebab yang membuat dia sedih? Marah, apa yang menyebabkan marah? Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Jadi wahadal maradu qad yazulu bi adwiyatin tabi'iyatin, ya, bi izalati asbabihi wa ghairi dzalik. Penyakit jenis ini terkadang bisa hilang dengan pengobatan yang alami, misalnya dengan dihilangkan sebabnya. Sebabnya pusing, sebabnya bingung apa, ya, wa ghairi dzalik, atau yang lain dari itu. Maksudnya dengan cara-cara yang lain, pengobatan yang lain. Nah, wa ilaju al-qalbi yakun bi umurin arba'ah. Mengobati hati bisa dengan 4 perkara. Taib, al-amrul awwal bil Qur'anil Karim. Jadi mengobati terapi hati ini, mengobati atau terapi hati ini dengan 4 hal. Yang pertama, al-amrul awwal bil Qur'anil Karim, dengan Al-Qur'an. Fa innahu syifa, karena Al-Qur'an adalah syifa, penawar, lima fis sudur, apa yang ada di dalam hati berupa penyakit, minasyukuk, keraguan-raguan, atau minasyak, wa yuzilu ma fiha minasyirki wa danasil kufur, dan juga bisa menghilangkan, ya, apa yang ada dalam hati dengan Al-Quran berupa kesyirikan, penyakit kesyirikan, dan kotornya kekufuran. Wa amradis syubuhati wasyahawat, dan penyakit syubhat dan syahwat hilang dengan Al-Quran. Wa hudan liman alima bil haqq wa amila bih. Al-Quran petunjuk bagi orang yang mengetahui kebenaran dan mengamalkan kebenaran tersebut. Wa rahmatun lima yahsul bihi lil mu'minin minas thawabil ajil wal ajil. Dan Al-Quran menjadi rahmat, ya, bagi orang yang beriman, apa yang terhasilkan dengannya berupa pahala, baik pahala al-ajil, pahala yang ajil itu yang segera di dunia. Dengan Al-Quran, ya, orang akan mendapatkan, ya, pahala di dunia berupa apa? Berupa ketenangan, ya,
ketenangan dengan Al-Quran. Atau al-ajil di akhirat kelak. Allah Ta'ala berfirman, awaman kana mayyitan fahyainahu waj'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumat laysa bi kharijin minha. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apakah man kana mayyitan, orang-orang yang sudah mati, fa ahyainahu, lalu kami hidupkan, kata Allah, wa ja'alna lahu, dan kami jadikan baginya nuran, ya, cahaya, yang mana cahaya itu yamshi bihi, dia jalan dengan cahaya tersebut, finnas, ya, di tengah-tengah manusia. Itu apakah sama gitu maksudnya? Seperti mathaluhu fi dhulumat, perumpamaan mereka dengan orang yang di dalam kegelapan. Laisa bi kharijin minha, ya, dalam keadaan gelap gulita yang dia tidak bisa keluar daripadanya. Jadi kata Allah, apakah orang yang sudah mati kemudian kami hidupkan dan kami berikan cahaya, ya, cahaya, mana tadi? Nur, cahaya, yamshi bihi, yang dia berjalan dengan cahaya tersebut, finnas, ya, pada manusia, kama mathaluhu fi dhulumat, ya. Ini seperti yang di dalam kegelapan, yang dalam keadaan gelap gulita, laisa bi kharijin min, yang tidak bisa keluar, ya. Maka tentu jawabannya tidaklah sama. Nah, Taib, al-amru tsani, yang kedua, al-qalbu yahtaj ila salasati umur. Perkara yang kedua, bahwa hati itu butuh kepada 3 hal. Ya. Al-amrul awwal, yang pertama, al-alif, yakni A, ya. Alif ini al-alif A, atau yang pertama, ma yahfadu alaihi quwatahu, ya. Hal yang dapat menjaga kekuatannya. Wa dzalika yakun bil iman wal amal salih. Ya, maka hal itu dengan iman, dengan amal saleh. Wa amal awradit ta'at, dan mengamalkan, ya, mengamalkan awradit ta'at. Aurad ini bisa diartikan wirid-wirid, ketaatan. Arti wirid ini mendawamkan amalan taat, ya. Beramal soleh dan mengawalkan, ya, dengan aurad, wirid-wirid, ya, bisa diartikan zikir-zikir, ya, yang merupakan dia ketaatan. Yang kedua, al-ba, al-himyatu ani al-madar, ya, menjaganya dari mara bahaya. Wa dzalika bi ijtinabi jami'il ma'asi, jadi menjaga dari yang membahayakan hati, yaitu dengan menjauhi apa? Seluruh maksiat. Wa anwa'il mukhalafat, dan macam-macam pelanggaran-pelanggaran dalam syariat. Yang ini bau apa ya? Kok bisa? Allah musta'an. Hah? Taib. Taib, kita lanjut mana tadi? Kita ulangi, lihat lagi. Jadi al-qalbu yahtaj ila salasati umur. Hati membutuhkan 3 hal. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Afwan, ya. Kita lanjut. Al-qalbu yahtaju ila salasati umur. Hati membutuhkan 3 hal. Ya. Ini perkara yang kedua, ya, bahwa hati membutuhkan 3 hal. Apa yang pertama? Ma yahfadu alaihi quwwatahu, yang bisa menjaga kekuatan hati. Dengan apa? Wa dzalika yakun, hal itu dengan iman, amal saleh, dan mengamalkan wirid-wirid ketaatannya, mendawamkan ketaatan. Ya. Yang kedua, al-himyatu 'anil madar, menjaga dari kemudaratan hati, yang membahayakan hati. Wa dzalika, hal itu dengan apa? Bijtinabi jami'il ma'asi, menjauhi seluruh dosa-dosa, wa anwa'il mukhalafat, dan berbagai macam bentuk pelanggaran.
pelanggaran syariat, dijauhi. Taib, yang kedua, yang al-jim yang ketiga, al-istifrag min kulli madatin mu'dhiyatin wa dzalika bit-taubah wal istighfar. Ya. Yang ketiga, kok bau sekali, bakar apa sih? Karpet. Ya ilaha illallah. Iya khair sayang, barakallahu fiik. Baik, al-jim al-istifraq min kulli madatin mu'dhiyah. Artinya al-istibrak mengeluarkan min kulli madah, dari semua unsur-unsur ya mu'dhiyah yang mengganggu ya, mengganggu hati. Wa dzalik bit taubah wal istighfar, hal itu dengan taubat dan istighfar ya, dengan taubat dan istighfar. Baik. Kita sampai poin ini dulu lah ya. Insyaallah nanti masuk di poin yang ketiga ini, al-amru ats-tsalits. Ya. Ini pembahasan apa kita ini? Mengobati hati itu dengan 4 hal ya. Yang pertama tadi dengan Al-Qur'an. Terus yang perkara yang kedua bahwa hati butuh kepada 3 hal. Yang pertama menjaga kekuatannya, yang kedua menjaga dari mara bahaya, dan yang ketiga mengeluarkan semua unsur yang mengganggu. Tinggal nanti yang ketiga ini, al-amru tsalits. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.